dari Pertamina, Ibu Medina ya kalau tidak salah. Tuh, saya raja jadi. Tentu Pak Direktur PT Delega saya, para eselon 2 yang ada di lingkungan tahun 2022. Dan ini luar biasa. Ternyata hasil kita tahun lalu, tapi juga jadi korban. Suksesnya dulu. Sukses kita adalah bisa sebesar 15,83 miliar US dollar. Ini jauh dua-dua. Kita saat itu kalau tidak salah mentargetkan maksudnya perwakilan Indonesia di seluruh negara. Anggota Special Eco untuk T 2023 menyimpan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tahan dulu karena kita juga nanti akan buka sesi Q&A media, dan tentunya selanjutnya kita akan dengarkan lebih dahulu secara singkat dari perwakilan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua. Yang terhormat Bapak Didi Sumedi selaku Direktorat Jenderal Perdagangan, yang terhormat Ibu Ses, Ibu Baner, Ibu Mary, dan juga di sini hadir juga dari Pragri, Ibu Ratu, dan Ibu selaku pelaksana Expo yang berkelanjutan. Apa sudah kami lakukan sampai hari ini, sebelum sudah mencapai kurang lebih 900 peserta. Itu terdiri dari perusahaan kelas menengah dan juga UKM akan tampil, dan juga motor baru dibandingkan dengan lalu. Sukses baik dari segi pelaksanaan, tunjangan maupun transaksinya besar. Kepesertaan tahun ini justru didominasi oleh Alsek. Itu nanti akan berlokasi di berarti 2 sektor. Program perusahaan yang sudah PBK atau Public Listed Company. Salam ekspor. Boleh silakan. Kasih semangat 2023 yang sesaat lagi kurang lebih 2 minggu akan Oktober sampai 22 Oktober 2023. Terima kasih. Karena kalau di kami kan memang tidak ada aturan yang melarang. Kayaknya di lapangan ya, misalnya bea cukai juga kadang-kadang bukan kebingungan, artinya penandatangan secara serempak, dan juga dalam masa target secara transaksi kita menetapkan 11 miliar US dollar untuk tahun ini. Ada peningkatan 10% berarti ya dari tahun lalu yang kita tetapkan 10 miliar US dollar. Nah, ini kita harapkan syukur bisa tercapai 11%, artinya capaian kita 100% tuh secara target. Tapi kita harapkan bisa di atas itu karena kita melihat yang sudah kami koleksi untuk bisa disampaikan dalam MOU di Trade Expo nanti hampir 10 miliar US dollar, atau tepatnya sih masih 9,2 ya miliar US dollar. Nah, ini adalah sebuah berita gembira buat kami sebagai penyelenggara. Artinya walaupun keadaan demand dunia di dalam perdagangan ini sedang slowing down, tapi kita masih punya optimisme untuk bisa tetap ekspor kita kita tetap perbaiki lah. Pak, kalau tidak kita pungkiri ya, komoditas adalah sektor yang masih seksi untuk kita target, dan itu memang realitanya itu yang memberikan dukungan terhadap kinerja Trade Expo Indonesia baik tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini kemungkinan itu masih menjadi sektor yang unggulan kita. Tapi sektor lain seperti industri ya, misalnya automotive and part, itu adalah bagian yang terpenting dalam komposisi struktur ekspor kita. Itu lumayan memberikan kontribusi yang besar baik di dalam pencapaian Trade Expo maupun di dalam ekspor nasional kita. Pak, Expo itu tadi saya bilang tantangannya memang dunia sedang melemah pertumbuhan ekonomi.
Dan itu kita rasakan dilihat dari angka-angka pertumbuhan ekspor dari waktu ke waktu sejak Januari sampai Agustus terakhir ini, itu memang trennya sedang menurun. Nah, ini tentu menjadi cermin bagi kita dalam trade expo ini. Kami juga walaupun optimis, tapi ada sedikit challenge yang harus kita lalui ini. Kira-kira tercapai nggak 11 miliar. Tapi mudah-mudahan teman-teman media bisa mendoakan itu bisa tercapai. Pak, tapi kalau Cina udah ada MOU seperti itu? Tahun lalu kita masih didominasi oleh China ya, di dalam trade expo ya. Saya tidak di luar konteks trade expo dulu. China. Tahun ini kita masih mengharapkan China menduduki posisi penting dalam capaian trade expo Indonesia. Yang kedua, Malaysia ternyata. Malaysia memberikan dukungan yang luar biasa besar terhadap capaian trade expo Indonesia di tahun lalu maupun tahun ini, yang masuk dalam catatan kami yang akan dilakukan MOU-nya pada saat nanti di Trade Expo Indonesia. Mau nggak mau tetap China ya, karena walaupun melemah, semua melemah kan dunia ini. Tapi ya China menjadi target utama kita untuk bisa ekspor kita tetap berkinerja. Karena memang serapan China itu luar biasa, dan juga komposisi produk maupun komoditas yang kita ekspor ke sana tuh variasinya sangat banyak. Tidak seperti negara-negara yang lain. Istilahnya apa ya, kalau China tuh apapun diserap gitu, sepanjang dia memang produksinya tidak ada. Ada tapi kecil misalnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.